udah kan diajarin Udah. cuci tangan berapa momen? 6. 5. Makanya kata ibu udah berubah jadinya 5. Jadi 5 kapan aja? Sebelum kontak dengan pasien. Sebelum ke pasien. Terus Norma apa? Sebelum melakukan tindakan ke pasien. Oke, terus Setelah terkena cairan pasien. ya, terus Sebelum masuk ke lingkungan pasien. setelah dari bahasa lingkungan pasien ya, jadi 2 sebelum ya, sebelum 2 sesudah, 1 saat terkena cairan pasiennya ya. Jadi cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kemudian jangan lupa kita siapkan alat-alat untuk batuk efektif. Nah, yang batuk efektif ini pot sputum ya, pot sputumnya, kemudian tisu. Ini kurang perlak harus ada. Kemudian bengkok di tisu, kemudian stetoskop. Nah, kalau mau sekalian ngambil sampel sputum berarti ini pakai bukan pot, ini apa ya, kayak ya gelas plastik ya gitu. Nah, nanti ini tabung plastik. Nah, ini nanti dikasih labelnya, nama, kemudian usia atau tanggal lahir, setelah itu jam berapa diambil spesimen tersebut ya. Jangan ditinggalin aja, tapi langsung dibawa ke labnya. Nah, kemudian ini ditambahkan juga alatnya, ada perlak. Setelah itu air hangat. Nah, air hangatnya mana ini? Udah, ini aja ya ceritanya ya. Air hangat. Padahal ini salep kan. Nah, ini gunanya untuk apa air hangat? Ini untuk mengencerkan dulu ya si sputumnya. Nah, kalau perlu kita pakai sarung tangan. Kalau misalkan untuk batuk efektif aja kita nggak perlu sarung tangan. Tapi kalau pasiennya reaknya itu aktif, maksudnya sputumnya banyak, khawatirnya kena, kitanya harus pakai sarung tangan. Tadi tisu udah loh, udah kan? Ya. Nah, yang pertama dilakukan, kalian cek dulu status kesehatannya pasien, dicek di rekam medisnya, apa ordernya, untuk memastikan bahwa ordernya itu memang benar si Ibu Ine ini membutuhkan batuk efektif, latihan batuk efektif untuk melancarkan darahnya. Nah, setelah lihat status pasien, baru kita cuci tangan, kemudian kita ke pasien, komunikasi jangan lupa. Nah, setelah itu kita tawarkan ke pasiennya untuk latihan batuk efektif di sini aja ya, selama 5 menit sih sebenarnya, selama 5 menit gitu ya. Nanti ibu akan diberikan posisi semi fowler atau fowler, tapi kita biasanya sih posisinya fowler ya, biar lebih enak ya. Nah, kemudian kita tapi sebelum kita melakukan tapi sebelum kita melakukan semuanya itu, kita harus memastikan ada di mana sih si sputumnya ini gitu ya. Jadi kita periksa dulu nih sebelumnya. Maaf ya Bu, saya periksa dulu ya. Ya udahlah, ini aja ya, sedikit aja ya Nak. Tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, setelah itu kita cek frekuensi pernafasannya, kemudian frekuensi nadinya. Ya, dengan cara ya kayak kemarin lagi ya caranya. Jadi selama 1 menit. Nah, frekuensinya nadi sudah, kemudian kita ke pernapasan. Pernapasannya bagaimana? Kemudian jangan lupa tanyakan keluhannya. Bagaimana
sulit bernafas apa enggak gitu. Oh iya, sulit bernafas. Nah, maka dari itu kita mau melakukan untuk efektif ya. Kemudian ini saya beli ini kenapa ditaruh di sini saya? Emang terus di mana? Kata Ini Maya buat nanti tambahan di 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 sini. Salah Maya. Ih, kok pada Maya? Ya, setelah itu coba di ini kan posisi dia bisa duduk sendiri. Nah, Ini nih. kalau ini nah dilihat. Nah, jadi biar gak norak gitu ya. Di situ. Diperhatikan dulu kalau ini kaki berarti ini untuk meninggikan kaki. Kalau ini kepala berarti untuk meninggikan kepala. Ngerti Regina? Kasihan Bu. Siapa yang kasihan? Regina masih muda. Kenapa kok kasihan sama dia? Oh, dia bisa duduk. Kalau dia nggak bisa duduk sendiri, baru ya. Ini mah. Nah, setelah itu kita pasang dulu. Udah nih. Kemudian kita pasang si perlaknya. Ya, pasang perlaknya di sini. Kemudian nanti kita kemudian bengkok. Bengkok. Setelah itu keadaan kecil sini ya. Kenapa khawatirnya malah ada sis putumnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada anduk kecil pakai ini tisu, tapi kalau tisu menurut ibu tuh lebih sedikit ya yang terkena areanya, khawatirnya malah melebar kemana-mana gitu ya. Nah, kalau kita pertama-tama mau melakukan cek sputum dulu deh. Cek sputum tadi kapan aja? Sebelum makan. Setelah Sebelum makan siang, sore atau malam hari. Atau malam ya. Nah, caranya pasiennya dikasih dulu air hangat. Minum ya, Bu. Nah, udah minum. Setelah itu kita jelaskan, Bu, saya akan mengambil sampel sputum ibu untuk diperiksa nantinya. Berhubung ibu baru bangun tidur, jadi ini adalah waktu yang tepat. Nanti caranya ibu langsung batukkan aja ya. Ibu kita latihan tarik nafas dalam, latihan batuk efektif kayak kemarin. Nah, kemudian ibu langsung dahaknya ditaruh di sini. Nah, caranya batuk efektif ini sambil menunggu ini ya. Batuk efektif itu caranya gitu gini, Bu. Tangan ibu yang satunya ke ke perut, tangan kanannya nanti pegang si pot sputumnya saya. Jadi, nah ini satu begini, kemudian ibu tarik nafas dalam. Nah, ini yang taruh di sini. Nah, ibu tarik nafas dalam, tangan satu seperti ini, kemudian yang satunya nanti pot sputum pegang. Kemudian ibu tarik nafas dalam, tahan sampai 3, hitungan ketiga baru dihembuskan seperti meniup lilin. Nanti ibu ulangin sampai 2 kali. Nah, di yang ketiga kali, siklus yang ketiga kali, ibu nggak perlu lagi menghembuskan nafas, tapi langsung batukkan seperti ini ya, Bu, contohnya. 1, 2, 3, terus hembuskan. Langsung batuk. Gitu ya, Bu. Coba, Bu, dipraktekkan. Nah, ini nanti ada tisu kalau ibu ada dahaknya ya. Ibu coba dipraktekkan, Bu. Sini dipegang, Bu. Dan nanti saya aja yang megang. Mas, nggak usah liatin saya, konsentrasi aja. Ya, kamu kasih tahu. Ya udah, ayo lagi, ulangin.
Tuh lagi. Nah itu nggak hanya sekali tapi 3 kali gitu ya. Jadi kalau cuma sekali ya nggak ada, biasanya reaknya nggak akan keluar, tapi kalau 3 kali sampai 5 kali baru keluar. Nah setelah itu dibersihkan. Bu maaf ada ininya, ada apa cairannya sputumnya. Nah dibersihkan lalu dibuang ya. Nah Bu, ini karena ibu baru bangun tidur, kita lakukan pemeriksaan, kita mengambil sampel sputumnya. Tadi kan ibu udah belajar relatif efektif, jadi seperti itu ya Bu ya. Nanti ibu tampung di sini. Ya. Ibu pegang. Ibu silakan relatif efektif. Kayak tadi di situ buangnya di sini. Heeh. Itu mah enggak Ayo ditempelin ya, tempelin. Kalau kayak gini mah lihat tuh gimana gitu ya. Nah setelah kalau ini apa sampelnya udah ada, baru dibawa ke lab. Udah gampang kan, kelihatannya gampang, tapi kalau ujian malah jadi tremor. Yang penting prinsipnya kalian tahu bahwa ini adalah prinsipnya tuh bersih, bukan steril. Jadi kita nggak perlu pakai sarung tangan, kecuali kalau pasiennya infeksius ya, tadi HIV, tadi TB, hepatitis C, pakai sarung tangan karena kan lewat cairan tubuhnya ya. Nah sudah itu kita bereskan alat-alatnya. Jangan lupa kalau diawali dengan pemeriksaan menggunakan stetoskop, memeriksa suara paru, maka kita harus mengakhiri dengan juga mengevaluasi. Nah kebanyakan mahasiswa itu lupa, jadi awalnya doang gitu yang diperiksa, akhirnya enggak ya. Jadi ini diperiksa kembali. Maafin dulu, selesai. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, gitu ya. Jadi meriksanya pun kanan, kiri, kiri, kanan. Jangan gini, gini, gini atau gini terus ke sini, enggak. Dari sini, 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 sini. Ya. Karena untuk membandingkan suara paru di bagian kanan dengan suara paru di bagian kiri. Udah ya? Sampai situ jelas? Jelas.